Yesus mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi mohon maaf, Kristen ini bukan Bani Israel, Kristen ini bukan ahli kitab, Kristen ini bukan Bani Yakub, Kristen ini adalah korban dari orang-orang Roma Katolik yang mengajarkan ajaran nenek moyang mereka dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta untuk menutupi ajaran politeisme, ajaran animisme, Hellenisme Stoa yang mereka anut dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Demikian. Ya kan Pak Kris, lebih baik banyak bertanya aja Pak Kris ya, supaya kita yang dibawa, yang nyimak ini kawan-kawan Muslim dan Kristen, termasuk saya belajar juga. Pak Kris bertanya, Pak Kris silakan. Kan begini dikatakan jika tidak menegakkan ajaran. Jadi yang ditegakkan oleh orang Islam dari Taurat itu sebenarnya apanya? Ya, yang top misalkan 10 hukum. Kemudian Injil adalah Yesus tidak merubah sampai tidak ada yang batal dari hukum itu, ajaran Yesus. Nah, jadi di Islam sendiri yang saya tahu di mana Injil ditegakkan Islam, di mana Taurat itu ditegakkan oleh Islam. Sebab kalau tidak ditegakkan berarti kita tidak dipandang beragama. Iya, suaranya masih ini tenggelam ya? Ada, masih jelas. Dekatkan sedikit suaranya Pak Kris, agak jauh suaranya itu. Iya, ya masih Oh, tadi saya bicara kedengaran nggak tadi? Iya, kedengaran. Jadi gini, saya paham. Gini Bang, Rasulullah Muhammad SAW ketika hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani, mereka dua kelompok ini adalah kelompok ahli kitab, tetapi bukan Kristen. Kalau Kristen itu beda. Nah, Allah meminta kepada Nabi Muhammad mengajarkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk kemudian menegakkan ajaran-ajaran kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil. Jadi Anda orang-orang Yahudi, Bani Israel, ahli kitab, tidak menganut, tidak dianggap mengajarkan ajaran agamanya dengan benar, hingga mereka itu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Sama seperti yang dijelaskan oleh Yesus dalam penulisan catatan wartawan di dalam Matius 23. Jangan kau ikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka mengajarkan, mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Nah, Al-Quran juga mengatakan, kamu nggak dipandang beriman sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Artinya apa? Setelah mereka itu datang padanya Taurat, ada padanya Taurat, lantas ada padanya Injil. Terakhir, Taurat dan Injil menghantarkan mereka untuk beriman kepada sang penolong lain yang diutus setelah nabi-nabi mereka yang sudah diinformasikan di dalam kitab mereka bahwa akan datang sosok nabi sebagai nabi penutup. Diterangkan dalam Ulangan 18:18, Ulangan 33 nomor 2. Kemudian di dalam kitabnya saudara, Yesus pun mengatakan itu. Apa kata Yesus? Bahwa dia minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong lain, yang mana penolong lain itu akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Itu jelas itu. Bahkan Lukas pun mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, bukankah Tuhan telah mengatakan di dalam kitab Tauratmu bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mengikuti atau tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari bangsa kita. Jadi maksud daripada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 67 itu, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad itu datang, maka imanilah dia, tegakkanlah Tauratmu, tegakkanlah Injilmu, di mana Taurat dan Injilmu menerangkan akan datangnya sosok Nabi sebagai penolong alam semesta. Demikian maksudnya. Jadi dia secara tidak langsung diminta oleh Allah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani untuk mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu maksud dari ayat itu.
silakan. Tadi dari yang dikatakan Mas Suma ini tentang seorang penolong yang lain itu kan bukan mengarah ke Muhammad, kan itu Roh Kudus ya, seorang penolong yang Roh Kudus, Roh yang menuntun dalam kebenaran. Jadi maksud saya begini ya, ketika membaca bagian-bagian di Al-Quran itu yang saya cari yang spesifik itu mengarah ke ajaran Musa dan ajaran Injil di Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran sendiri kan dikatakan ikutilah dia jalan yang lurus, itu di situ dituliskan Isa. Jadi bagaimana dengan perintah, kan kalau Muhammad nggak pernah mengatakan ikutlah aku, tapi kalau Yesus dengan tegas mengatakan ikutlah aku, tengoklah aku, gitu. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi di Al-Quran dikatakan ikutilah dia. Nah, siapa dia itu menurut Al-Quran? Ikutilah dia, jembatan yang lurus itu. Iya, baik. Ketika Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh Al-Quran, beliau menyeru kepada Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Maka Nabi Isa memang meminta kepada kaumnya untuk mengikuti dia, karena jalannya dia adalah jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Itu betul bagi Bani Israel. Nah ini lagi-lagi Kristen harus tahu itu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel saja. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel saja, bukan kepada Kristen. Kristen ini mohon maaf, supaya cakap kata saya supaya langsung dipahami, Kristen ini adalah penumpang gelap yang menyamar sebagai pengikutnya Yesus agar dianggap sebagai orang benar. Padahal mohon maaf sekali lagi, Kristen ini bukan siapa-siapanya Yesus. Saudara Kristen ini hanya menggunakan kitab-kitab yang menceritakan tentang kejadian terjadi antara Yesus dengan umatnya, yang kemudian dikanon lalu diajarkan ke orang Roma. Nah, jadi yang harus ditegakkan itu ketika dikatakan jalan lurus itu menyembah kepada Allah. Pada zaman Nabi Musa, jalan lurusnya menyembah kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah. Jalan lurusnya ketika zaman Yesus atau zaman Nabi Isa, beriman kepada Allah dan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul utusan Allah. Begitu juga Yesus yang terekam di dalam catatan pewarta Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan dan beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Jelas itu. Nah, pada zaman Nabi Muhammad, jalan lurusnya adalah fattabi'uni, ikutlah denganku. Itu ada dalilnya. Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa kata Allah di situ? Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Musa, yang mengutus Nabi Isa, kamu ingin selamat, dosa-dosamu ingin diampuni, maka apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, ikutilah aku. Jadi bukan cuma Yesus yang mengatakan ikutilah aku, Nabi Muhammad juga. Kalau katakan kepada mereka, Nabiku Muhammad, kalau mereka ingin dosa-dosanya diampuni, mereka ingin disayangi olehku yang mengutus Musa dan mengutus Yesus, maka suruh mereka ikut kepadamu. Maka seluruh dosa-dosanya akan aku ampuni. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158 dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kepada kalian seluruh manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dan dikatakan utus Allah, di mana Allah inilah sang pemilik kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Siapa Rasul yang dimaksud? Nabiyil ummiyin alladhi yu'minuna billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Siapa dia?
Kata Allah, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulku. Siapa Rasulku yang kuperintahkan untuk kalian beriman? Yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah, kitab-kitab Allah yang datang sebelum Al-Quran. Apa perintahnya? Wattabi'u, ikutilah dia, la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Tuh perintahnya tuh. Kalau Yesus, ikutilah aku, itu cuman ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nabi Musa juga begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad diterangkan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wattabi'u, ikutlah kalian kepada Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian semua manusia mendapatkan petunjuk. Itu dalil, Bung. Al-A'raf ayat 158. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya kepada Romawi, kepada Yunani. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang Anda anggap Yesus mengajarkan itu ya hanya makhluk penghuni kubur yang keluar pada hari ketiga, lalu kemudian mengajarkan nabi-nabinya, utusan-utusannya, mengajarkan Roma, Yunani dan seluruh bangsa-bangsa untuk menjadi pengikutnya. Itu bukan Yesus Kristus anak Maria. Berbeda. Itu bukan Nabi Isa alaihissalam dalam konsep Islam. Jadi kalau Yesus itu dia hanya berseru Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, wahai Israel, wahai Israel, wahai Israel. Sama seperti Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, ya ayuhan nas, ya Bani Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam. Itu jelas itu. Makanya tidak pernah ditemukan di dalam Bible ada seruan untuk seluruh umat manusia. Seruannya itu selalu untuk Bani Israel tok saja. Sekira begitu, silakan. Silakan Pak Kris. Ya, saya terlanjut ya. Jadi kan kita ini di dunia kan manusia, umat manusia banyak yang Kristen aja udah miliaran, Islam juga udah sangat banyak, lumayan ya. Jadi seakan-akan di dunia ini kita bersaing atau berkompetisi untuk merebut jiwa-jiwa ya, untuk diselamatkan. Nah, untuk berbicara soal keselamatan, kalau di Yesus ya, berbicara sebenarnya memang tujuan keselamatan misi Yesus untuk orang Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, ketika ajaran Islam ya diturunkan di Arab sana tetapi ditolak, nah apakah ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu layak diajarkan di luar Arab itu? Nah, seperti juga Yesus, kalau dia diutus untuk orang Israel, tapi mereka sendiri menolak dia. Nah, makanya Paulus katakan, kepada mula disampaikan Injil Kerajaan Allah, tapi kalian menolaklah, sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Makanya 12 murid dan Paulus ditugaskan untuk menginjil keluar Yahudi. Nah, sekarang ketika kita katakan, oh Yesus hanya untuk orang Israel, tapi dalam hal penolakan Israel terhadap Yesus ya, anugerah keselamatan itu sebenarnya diberikan kepada bangsa lain juga. Sama seperti kalian orang Indonesia dari agama Islam mengikut agama yang diturunkan di Arab sana, kan sama. Jadi bisa mengislamkan dunia, dan juga Kristen bisa mengkristenkan dunia ya atas izin Tuhan. Nah, karena memang ketika Yesus bersuara kepada Paulus, memang diperintahkan kepada murid-murid yang lain, terimalah dia. Orang ini akan kupakai untuk sampaikan kebenaran kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi kalau misi penyelamatan dua agama besar di dunia ini ya, Pak Kris, Pendeta Kris, lebih baik bertanya deh Pak Pendeta daripada menjelaskan. Lebih baik bertanya. Enggak, pertanyaan saya akan mengarah ke pertanyaan ya. Bang Suma katakan untuk orang Israel saja, sedangkan murid Yesus digunakan untuk bangsa-bangsa lain, termasuk mereka bisa berbahasa Arab.
Nah itu. Jadi kalau Injil yang dijelaskan ini dalam bahasa Arab, apa salah kita gunakan bahasa Arab diterjemahkan Injil itu diterjemahkan ke bahasa Arab supaya orang Arab juga tahu tentang Taurat dan Injil itu. Ya itu aja dulu. Iya, baik. Sebenarnya udah jelas bagi kita yang belajar tentang perbandingan agama. Yesus itu mau dibawa kemanapun, tetaplah dia hanyalah nabi, rasul untuk Bani Israel menurut lisannya sendiri. Kalau di Al-Quran menurut Allah pencipta langit dan bumi, dan menurut Nabi Isa yang terkutip, terekam di dalam wahyu Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Yesus juga mengatakan itu. Sedangkan Kristen ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Itu Kristus yang berbeda. Karena memang ada Kristus palsu. Itu Kristus yang berbeda. Kalau Nabi Muhammad diutus, tadi kan dalilnya saya sudah membacakan kepada saudara. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Itu dalil. Dan yang mengatakan itu adalah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kalau engkau itu adalah utusanku yang spesial, aku utus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158. Ini tidak ada keraguan. Terus kemudian ketika berbicara mengenai ajaran yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya universal. Bukan hanya sekedar pada zaman itu saja, tapi sampai kiamat masih relevan digunakan oleh manusia. Secanggih apapun, semodern apapun mereka hidup. Sedangkan kalau ajaran Nabi Musa sudah tidak zaman diperlakukan hari ini. Contoh, misalnya perintah untuk mengurung orang yang kena panu. Orang kena panu di dalam kitabnya Nabi Musa diminta dikurung 7 hari. Setelah dikurung tidak mandi-mandi, tidak ganti baju, dilepas dari kurungan, dikeluarkan dari kurungan masih ada panunya, bukannya disuruh mandi enggak, tapi ditambah lagi 7 hari. Begitu juga orang yang kena penyakit kusta, begitu juga wanita yang haid. Jadi itu sudah nggak bisa dipakai zaman sekarang. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan ajaran Islam ini kan hanya untuk orang Arab, itu keliru. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamu diutus untuk mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada seluruh ajaran yang mereka harus lakukan selama mereka hidup. Itu perintah Al-Quran. Sedangkan Yesus nggak usah terlalu jauh dulu deh. Yesus untuk orang Indonesia terlalu jauh, 2000 tahun lamanya. Yesus untuk orang Roma aja dulu. Ada nggak dalilnya? Yesus untuk orang Romawi ada nggak dalilnya? Sedangkan Kristen secara organisasi itu diterima dari Katolik, dari otoritas Katolik Romawi. Kitabnya pun demikian. Dari sana munculnya hingga muncul Protestan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahan ada tidak legitimasi dari Yesus untuk non-Yahudi, sedangkan dipertontonkan cerita dari pewarta yang ada di dalam kitab saudara. Yesus di dalam kitab Matius 15 itu ya mengatakan kepada orang Kanaan, orang Samaria sebagai guguk, tidak disebutnya sebagai domba. Apatah lagi kita yang ada di sekarang di Indonesia ini. Dan lagi-lagi
Yesus juga memang mengatakan minta kepada penolong, minta kepada Bapa, kepada Tuhannya agar menurunkan kemudian, agar mengutus kemudian penolong lain, seorang penolong lain. Seorang itu berarti manusia. Ketika berbicara mengenai roh kudus, roh kebenaran, itu berbicara nabi. Kalau roh kudus itu berbicara malaikat. Tidak ada berbicara Tuhan di situ. Roh kudus itu berbicara malaikat. Kalau roh kebenaran itu berbicara nabi. Jadi roh kudus diutus kepada nabi. Roh kudus diutus kepada roh kebenaran. Itu polanya. Tapi Kristen ini kan tidak ngerti apa itu roh kudus. Menganggap Tuhan itu roh kudus. Menganggap roh kudus itu adalah merpati, menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah jadi roh kudus, menjadi roh. Enggak. Roh kudus yang datang kepada Maria itu adalah Gabriel yang datang pada bulan ke-6. Roh kudus itu adalah Gabriel itu sendiri. Kalau roh kebenaran itulah manusia yang diminta oleh Yesus dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, yaitu roh kebenaran. Itulah dia, Nabi Muhammad. Jadi saya simpulkan roh kebenaran itu seorang nabi. Bukan roh saja, tapi seorang nabi. Nabi yang jasadnya bersih, yang rohnya juga bersih. Pikirannya bersih, niatannya bersih, kerjanya hanya berserah diri dan bertobat ketika dia khilaf. Itu disebut roh kebenaran karena dia membawa kebenaran. Bukan membawa kesesatan, bukan membantah Tuhan. Kan begitu saudara. Jadi jelas dalam Al-Quran itu kaidahnya. Nabi Muhammad diutus kepada Anda, kepada seluruh umat manusia. Yesus itu bukan untuk Anda. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nah, adapun yang mengaku-ngaku dirinya diutus untuk untuk seluruh manusia, ada dua, Nabi Muhammad dan iblis. Iblis itu diturunkan ke bumi untuk mencobai seluruh umat manusia, seluruhnya dari zaman Adam sampai kepada cucu-cucunya hari kiamat. Iblis itu diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Itu iblis. Yang kedua, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Jadi dua tokoh yang diutus oleh Allah, pencipta langit dan bumi, iblis versus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, iblis pun diberi ruang untuk mencobai seluruh umat manusia. Nah, sedangkan Yesus, dia hanya diutus kepada Bani Israel. Bisa tidak iblis itu ngaku-ngaku Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblis nyamar malaikat terang? Bisa. Bisa nggak iblis menyamar seperti Yesus Kristus? Bisa. Bisa nggak iblisnya datang mengaku-ngaku akulah Yesus yang kau aniaya? Bisa. Akulah Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang setelah Yesus dengan nama Yesus dan gelar Kristus. Itu yang harus diwaspadai. Gitu saudara, silakan. Ya, kita beda paham ya, karena beda agama ya. Jadi saudaraku, tentang Yesus yang Anda katakan hanya untuk orang Yahudi saja, sebenarnya tidak demikian. Karena pada perjanjian lama disebut zaman Bapa, di zaman Yesus ada dinyatakan sebagai zaman anak ya, zaman anugerah. Nah, setelah Yesus naik ke surga, sekarang menjadi zamannya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kan bisa bekerja di hati dan pikiran manusia. Nah, ketika Roh Kudus Tuhan Yesus menjanji kirim kamu Roh Kudus, sebenarnya dalam bentuk apa dikirim? Nah, ternyata pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul, Roh Kudus itu memberi kesanggupan kepada murid-murid Yesus untuk berbahasa lain, berbahasa yang bukan bahasa mereka. Nah, jadi artinya zaman Roh Kudus ini adalah Injil itu disampaikan ke semua bahasa di dunia. Karena murid-murid ini diberikan kesanggupan. Ada yang ke India, ada yang bisa berbahasa Asia, dan Arab juga ada. Nah, kalau kita orang Indonesia adalah Asia, ya wajarlah kalau Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu adalah legitimasi yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Itu benar terjadi. Nah, mereka menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dan murid-murid disanggupkan untuk berbahasa lain.
Nah, yang menyaksikan mereka berbicara adalah dari bangsa-bangsa itu. Ada Asia, ada Arab, dan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Anda katakan bahwa Yesus hanya untuk Yahudi saja, itu salah. Yesus justru sebagai mengesahkan murid-muridnya, oleh Roh Kudus diberi kesanggupan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain supaya seluruh dunia tahu tentang siapa Yesus. Jadi Injil Kerajaan Allah bisa bangsa, kaum, dan bahasa. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, itu terjadi. Makanya kalau kita jadi Kristen, ya, bukan karena kita itu seperti Anda katakan tadi. Kita memang Yesus yang mencari kita. Bapa di surga oleh pekerjaan Roh Kudus menyerahkan kita jadi Oke, Pak Kris, gereja sudah selesai tadi. Jangan lagi khotbah kita. Pak Kris, gantian lagi dong. Ini mau tanya lagi. Iya, kalau mau tanya bertanya aja Pak Kris. Biar kita belajar juga nih, kawan Muslim yang nyimak. Silakan. Nah, oke lah, kita saling menghargai walau kita beda pendapat dan pandangan, ya, karena kita juga beda. Jadi saya memahami begini, ya. Kalau di ajaran Kristen itu, ya, Yesus dinubuatkan akan mengalami penderitaan, dianiaya dan disalibkan. Nah, itu memang sudah dinubuatkan. Kalau di ajaran kalian kan Yesus tidak disalibkan, malah dikatakan diserupakan, bahkan melarikan diri dan lain-lain. Nah, itu adalah bagi kami itu adalah memutarbalikkan kebenaran. Yang sebenarnya memang dialami Yesus, disaksikan oleh ibunya, murid-murid, dan lain-lain. Banyak orang menyaksikan Yesus lahir, mati, dan bangkit. Justru di ajaran kalian diselewengkan. Nah, ini kan menurut pemahaman saya adalah justru yang Yesus palsu di ajaran Islam, di ajaran Kristen yang Yesus yang benar. Itu menurut pemahaman saya. Baik, ditanggapin dulu ya Pak Kris, ya. Silakan, Gurunda. Silakan. Ya, jadi harus diluruskan lagi ketika saudara kita ini mengatakan pemahaman kita berbeda. Itu ucapan dan ungkapan jangan diulang lagi untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Pemahaman berasal dari kata paham. Paham ini adalah butiran yang dientaskan dari akal. Akal kemudian membiaskan keilmuan. Keilmuan menorehkan ilmu. Ilmu memberikan konsep pengetahuan. Tahu dihasilkan dari proses belajar. Proses belajar mengantarkan manusia itu paham. Paham, alat ukurnya adalah akal. Ini tidak dimiliki oleh Kristen di dalam memeluk agama Kristen. Jadi salah besar kalau Kristen itu mengatakan kami menjadi Kristen karena kami paham. No, bullshit, itu kosong besar. Kristen menjadi Kristen karena doktrin dogma, bukan karena proses paham. Jauhkan kata-kata paham, tahu, ilmu, mengerti untuk Kristen. Karena itu nggak cocok. Tidak selevel, tidak setara, tidak pas. Kristen itu hanya modal imani saja. Kristen hanya modali imani saja. Tidak ada. Iman, kepercayaan, keyakinan, itu yang dimiliki Kristen dikelilingi oleh ungkapan-ungkapan yang bernilai, ungkapan-ungkapan dasar yang tidak berakar kepada pengetahuan. Jadi hanya dibalut dengan kemampuan berkata-kata, kemampuan kemudian menyusun narasi yang tidak berlandaskan kepada akal. Itu perlu saya jelaskan di situ. Jadi Kristen itu salah ketika mengatakan oh kita memang beda karena kita beda paham. Enggak, kita berbeda karena kita beda iman. Bukan karena beda paham, tapi beda iman. Kalau Anda menggunakan akal menelaah kekristenan, maka tentu kita akan satu paham, sama-sama paham. Nah sekarang saudara menuduh bahwa Al-Quran memutarbalikkan fakta. Kita uji. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzi yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqtalu aw yusallabu. Apa kata Quran? Yang disalib itu
Yang dibunuh itu adalah yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Itu Al-Quran yang menerangkan. Al-Quran yang menerangkan itu. Yang disalib, yang dibunuh, yang memerangi Nabi Isa alaihi salam. Catat. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka ini adalah orang yang memerangi, orang yang memusuhi, orang yang membenci Nabi Isa. Mereka tidak membunuhnya. Mereka juga tidak menyalibnya. Melainkan yang terjadi pada mereka, Allah menyerupakan seakan-akan yang mereka salibkan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti penyaliban itu ada. Ya, penyaliban itu ada. Tapi yang disalib adalah orang yang membenci Nabi Isa. Nah sekarang, tolak ukurnya di mana? Jangan Al-Quran, terlalu berat. Tolak ukurnya di Bible. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Amsal, Mazmur, Ulangan dan seterusnya. Bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Matius, bukan Lukas, Markus, Yohanes, bukan. Tapi aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah sekarang, mari kita lihat apa yang tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa. Kita buktikan siapa yang memutarbalikkan keadaan. Yesus berkata dalam Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran? Kita lihat di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ini Kristen tidak bisa lolos di sini. Makanya saya katakan Kristen itu berdasarkan agama, tidak landasannya paham ilmu. Bukan secara logis Kristen itu diterima, tapi karena keturunan nenek moyangnya dalam tekanan penjajah. Mati atau ikut haleluya. Maka mengatakan, ya lebih baik aku ikut haleluya daripada aku mati. Mati jadi budak atau kau mati jadi budak penjajah daripada mati. Maka menjadilah mereka Kristen, menjadilah mereka Katolik. Bukan proses akal. Nah sekarang mari kita lihat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini kalau kita lihat Kristen, kita tanya, salib itu kutuk atau berkat? Mereka semua akan berbondong-bondong mengatakan salib itu kutuk. Apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Tidak ada. Sedangkan salib itu hanya hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Yang disalib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Hukuman dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak ada. Tapi kenapa dia yang harus disalib? Apa jawaban saudara Kristen? Karena bukan dia yang dikutuk, tetapi dosa-dosa kita lah yang dikutuk. Pertanyaannya, kenapa bisa kita dikutuk? Kita belum lahir. Karena kita mewarisi dosa dari nenek Adam. Bohong. Dusta, memutarbalikkan fakta. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya diberkati oleh Elohim, bukan dikutuk. Kejadian 4 yang dikutuk adalah iblis, yang dikutuk adalah tanah, bukan Nabi Adam. Bohong. Keluaran 23 dikatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini kalau agama Kristen adalah agama benar, maka kitab Keluaran 23 nomor 7 ini harus dibalik. Harus dibalik. Harus dibolak-balik. Tidak bisa didatangkan dengan pola ini. Gereja harus berkongsi, bersekutu untuk mengajak Lembaga Bible Indonesia merubah bunyinya. Karena Kristen itu kebalik ajarannya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tahun depan kalau bisa dirubah bunyinya, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Karena Paulus memang mengajarkan itu. Dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam tipu dayaku dan seterusnya. Ya memang Kristen begitu. Maka ini harus dirubah. Terus dalilnya mengatakan, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini harus dirubah ini. Karena Kristen terciduk memutarbalikkan fakta. Yesus orang benar yang mati, lalu kemudian Kristen yang adalah pendosa, orang dikutuk, harus menjadi benar dengan membunuh orang yang tidak benar. Maka dalil ini harus dirubah. Orang yang tidak bersalah
Dan sabar. Panjang ceramahnya. Sabar. Jangan terlalu panjang ceramah. Saya sedang memberikan edukasi. Saya tidak Jangan menipu untuk terlalu lama, kasih kesempatan juga yang lain. Kalau Sabar nanti. tidak tadi. Sabar. Sabar. Ini sesinya Bang Kris lagi Saudaraku sesinya. di rumah, Anda Sabar. Kasih kesempatan dulu yang lain ngomong. Terlalu panjang. 1 menit lagi. Bicaranya semua. Sabar, ini sesinya 1 Pak menit Kris. lagi. Ini sesinya Pak Kris. Pak Kris ini. 1 menit lagi. Sabar. Sabar. Pak, coba Anda bagi boleh Pak, berbicara. Sabar, Anda sabar, boleh sabar. Bapak, Anda ingin ceramah. Habis ini. Sendiri. Ayat Injil tadi dari mana Bang Jumat? Keluaran Sabar, Habis sabar, ini. saudara. Sabar dulu. Habis ini Anda boleh ngomong sampai biji pelir Anda meledak. Ya, sabar. Sabar ya. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak Cuma boleh Anda kau bunuh. berkuar-kuar, tapi ini penjelasan Anda dalil. tidak alkitabiah begitu loh. Ini dalil. Justru dalil yang saya terangkan di sini. Justru dalil yang saya terangkan. Lanjut Bang. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus bersalah enggak? Tidak. Yesus orang benar enggak? Orang benar. Boleh enggak dibunuh? Tidak boleh. Rubah ini, rubah. Maka nanti terbitan berikutnya adalah orang yang sabar. Orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Rubah juga itu, rubah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Janganlah kamu terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Suap janganlah kau terima. Balik ini, terimalah suap, sebab suap membuka mata orang-orang yang melihat dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Balik ini, karena kalau Anda tidak balik, maka ini tidak bisa, Kristen nggak bisa lolos di sini dalil ini. Sedangkan Yesus merujuk kepada dalil Keluaran. Di dalam Lukas 24:44, Yesus merujuk kepada kitab Keluaran. Di kitab Keluaran, Yesus tidak boleh dibunuh. Di kitab Keluaran, Kristen gak boleh diikutin. Di kitab Keluaran, Kristen itu harus bubar. Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Maksudnya, kalian harus menjauhkan diri kalian dari ajaran Paulus. Karena Paulus itu mendirikan agamanya dari dusta. Kalau kelamaan semua, kau ini kasih Ya kesempatan sudah. buat orang lain dulu. Sekarang kesempatan buat orang lain. Iya, silakan Saudara Herman, silakan kamu menjelaskan kepada saya. Saya sederhana. Saya dari tadi ditanyai oleh Saudara Kris, karena saya ditanya maka saya memberikan edukasi. Tapi kan Sekarang juga kan saya yang ingin jangan kelamaan. sekarang saya Orang lain ingin juga bertanya kepada Saudara Herman. Begini. Tolong kamu jawab Keluaran 23 Saya nomor mau 7 dan bertanya buat 8. kamu. Oh, Begini. kirain. Bagaimana kamu bisa mengatakan orang Kristen itu berdusta? Sedangkan kalian diajarkan berbohong dalam 3 hal. Kamu diajarkan berbohong dalam segala hal. Untuk berbohong dalam 3 hal versi apa? Kalian diajarkan Oke. seperti begitu. Tetapi di agamamu diajarkan berbohong dalam segala hal. Gimana itu? Oh, tidak ada. Oh, kenapa tidak ada? Sekarang saya tanya samamu. Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Maria melahirkan Yesus sebagai melahirkan manusia, apa? tapi tidak terlepas hakikatnya sebagai Tuhan. Itu yang harus kau pahami. Iya. Sekarang kamu mau paksakan narasimu kepada kami Tidak orang Kristen, bisa, sedangkan nggak Quran bisa, alasannya memutarbalikkan tidak fakta. bisa. Agamamu Muhammad itu diberi- berbohong dari semua hal. Semua hal di dalam agamamu itu bohong. Tidak ada yang tidak bohong. Adakah Yesus berfirman di dalam kitab Lukas? Adakah Yesus berfirman kepada Lukas? Adakah Yesus berfirman kepada Yohanes, kepada Markus, kepada Matius? Ada? Tidak ada. Apakah kitab kanonik ini firman Tuhan? Firman Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Pernahkah Yesus berfirman kepada keempat penulis kitabmu? Tidak pernah. Itu perkataannya perkataan siapa? Firman Tuhan. Pernahkah Tuhanmu yang kau katakan Yesus berfirman kepada mereka? Enggak pernah. Lalu bohong lagi. Tidak ada hal yang tidak bohong di dalam ajaranmu. Semuanya bohong. Mulai dari buka mata sampai tutup mata, bohong semuanya. Enggak ada kebenaran di situ. Oke, silakan. Pak Guru. Pak Guru, saya tadi turunkan murid-murid yang nakal, Pak Guru ya. Kalau nakal muridnya kita turunkan aja. Oke, saya sapa dulu ada Pak Bang Datuk. Assalamualaikum Bang Datuk. Kalau murid nakal. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Bang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Datuk Udah jadi ketua Jadi kelas ya Bang Datuk ya. Entar, masih mau di lanjut- rumah, Siap. mau lanjut Masih dialog. Iya, siap. Masih di rumah. Bang Datuk jadi ketua kelas ya, Bang Datuk. Oke, siap. Kalau ada murid-murid nakal diturunkan aja kalau ada murid-murid nakal. Di mute dulu. Oke, siap. Dan noise. Oke, siap.
Oke, ada Bang Wali. Bang Wali buka mute-nya. Agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Yang teman-teman Kristen silakan naik ya. Tapi jadi murid-murid jangan nakal lah. Gimana nih teman-teman ini? Jadi murid itu jangan nakal. Dengar apa kata Pak Guru. Ya, kita naikkan lagi teman-teman Kristen ya. Murid-muridnya kita naikkan lagi. Ntar saya atur dulu komalnya. Yo Bang Kris, selamat siang. Bang, boleh tanya nggak? Boleh, silakan saudara. Silakan murid, silakan. Bahkan Quran itu satu buku ya, satu kitab gitu. Itu kira-kira berarti wahyunya tuh turun berapa lama ya jadi satu kitab? 22 tahun 2 bulan. 22 tahun 2 bulan. Ya, Berapa hari? ada yang mengatakan 22 hari. Berapa jam? Enggak dijelaskan berapa jam. Hitung aja itu berapa jam. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 22 tahun. Hitung, silakan. Jadi kan gini, selama 22 tahun misalnya gini Bang, satu kali turun berapa ayat, itu jadi jumlahnya berapa kali turun? Itu tergantung situasi pada zaman itu. Yang jelas Al-Quran kami itu secara sistematis waktunya diterangkan semasa pewahyuan. Pada saat diwahyukan, sahabat Nabi Muhammad menerima wahyu, menghafalkan wahyu tersebut. Setiap turun wahyu dihafalkan, setiap turun wahyu dihafalkan, setiap turun wahyu dihafalkan, dan setiap saat didaras. Mereka murid-murid mendaras, mereka mempraktekkan ilmu talaqi. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan, menyampaikan, mereka mendengarkan dan menghafalkan. Setelah mereka menghafalkan, diuji kemudian oleh Nabi Muhammad hafalannya. Jelas itu. Berarti wahyunya turun beberapa kali, maksudnya berapa kali turun wahyu itu belum tahu ya? Iya, yang jelas wahyu Al-Quranul Karim diwahyukan sempurna pada zaman Nabi Muhammad. Sebelum beliau meninggalkan dunia, Al-Quran sudah dikhatamkan, sudah ditamatkan ajarannya. Berarti setiap kali dia Nabi Muhammad ngomong itu definisinya berarti di saat itulah wahyu turun gitu ya? Gimana? Jadi saat Muhammad berbicara mengenai wahyu, disitulah wahyu turun gitu ya Bang? Iya, sabar dulu, ada Bang Deddy Miswar lagi nelpon, sabar ya, sebentar sekali ya. Saya juga udah kontak-kodon di Kodoni, udah kontak-kontakan juga sama saya kemarin. Halo, assalamualaikum. Ada rencana itu, saya udah ngomongin kemarin sama orang yang lagi mau ke Waalaikum. Saudi Arabia, dapat undangan ke sana gitu. Saya pikir perlu tuh pendidikan apologet, Bandi, perlu banget. Halo, assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Halo? Bang Deddy ini. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Masya Allah. Antum sehat? Alhamdulillah, tiap hari saya dengerin tuh sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Masya Allah. Alhamdulillah Bang. Nanti saya balik ke Jakarta, boleh jumpa kan ya? Boleh Bang, boleh. Alhamdulillah. Lihat tuh film Doti. Belajar dari ini Jenderal Nagabonar. Wah, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Bang Zuma, saya kemarin ada teman mau ke Saudi Arabia diundang sama kerajaan. Saya bilang, titip pesan bagaimana membuka link Saudi Arabia untuk dana pembangunan lembaga pendidikan apologet Islam yang Bang Zuma pengen buat itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Syukran, Bang. Jadi kalau bisa bantu dari sana kan lebih cepat bangunnya, tanahnya kan udah ada kan? Ada, Alhamdulillah. Ya, itu dia. Saya pikir perlu Bang, perlu sekali itu dididik apologet Islam itu. Alhamdulillah, amin. Memang kristenisasi itu masif banget. Masya Allah. Nantilah kita bicara panjang abangku. Jawa Barat juga Masya Allah, di Jawa Barat banyak banget Bang Zuma. Jawa Barat banyak banget. Siap. Saya bilang ini wah, ini perlu ada lembaga pendidikan ini. Mumpung Bang Zuma
masih sehat. Alhamdulillah, insya Allah bang. Masih muda, masih sehat. Oke. Nanti kita coba link ya ke beberapa teman ya. Siap bang, siap bang. Kontak Dondi kemarin, udah kontak Dondi. Tadi yang mau ke Saudi Arabia ini kenal sama Dondi, kontak Dondi saya bilang itu. Bang Zuma aja belum punya kontak ini. Belum punya kontak. Sudah ada abangku kan udah. Semalam juga saya udah dikasih nomor antum. Wah bagus ini, ku bilang saya nanti ke Jakarta sekalian aja belajar acting kan gitu. Allahu Akbar. Lama saya hafal juga tuh ini Matius Markus. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah aku bilang jangan ikut perang. Kau ikut perang matilah kau. Kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik abang, saya lagi dengan teman-teman Kristiani lagi diskusi ringan. Oke lanjut ya bang ya. Salam buat saudara-saudaraku di sana ya bang. Baik abangku, baik sehat terus panjang umur. Bang Handi, thank you Bang Handi. Amin. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman lanjut. Sampai di mana tadi? Silakan. Ya. Itu Bang Deddy Miswar yang pengusaha anggur ya Bang Zuma ya, pengusaha anggur. Silakan Bang Kristo. Iya lanjut. Jadi kan selama 22 tahun itu yang kita tadi belum bisa simpulkan berapa kali turunnya itu maksudnya gimana sih Bang? Jadi maksudnya kan Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada sahabat itu proses saat turunnya itu gimana sih sampai 22 tahun kan berarti berkali-kali kan? Apakah ada proses dia sedang berdiam diri lalu wahyunya turun atau secara spontan lagi ngobrol tiba-tiba dia ngobrol atau gimana? Iya, jadi proses pewahyuan yang terjadi kemudian itu sama yang dialami oleh Nabi Musa, sama yang dialami oleh Nabi Ibrahim, sama. Pada prinsipnya seluruh nabi itu mengalami proses pewahyuan dalam 3 fase. Jadi dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seorang nabi menerima wahyu dari Allah itu diantaranya ada 3, salah satu dari 3 atau ketiga-tiganya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhhiya biizni ma yasha innahu aliyyun hakim. Jadi tidaklah seorang itu berbicara langsung dengan Allah, tidak, melainkan dengan 3 cara. Salah satunya diantaranya adalah melalui proses pewahyuan. Ada yang dari belakang tabir, lalu kemudian ada yang diutus malaikat kepada mereka. Nah, Nabi Muhammad ini mengalami ketiga-tiganya. Melalui pewahyuan yang langsung ke dalam hatinya, langsung ilham, berupa ilham masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam pikirannya, benaknya. Kemudian yang kedua melalui belakang tabir, seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Ya Musa, ya aku menyeru Musa dari balik tabir, dari balik pohon. Itu tabir itu melalui perantaraan. Kemudian mengirim malaikat. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, ketika kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, itu melalui perantaraan malaikat. Jadi 3 hal ini yang dijadikan oleh Allah sebagai kendaraan penyampai pesan kepada nabinya, baik kepada Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian tidak ada manusia yang menjadi saksi. Dalam arti kata, tidak ada manusia yang melihat malaikat itu turun kepada Nabi Muhammad dalam wujud asli. Enggak ada. Tidak ada. Karena yang ditemui hanyalah nabi yang dimana mereka yang menerima firman. Seperti Nabi Musa menerima kemudian kitab Taurat. Tidak ada manusia yang menyertainya. Tidak ada manusia yang melihatnya. Malaikat datang kepadanya. Itu enggak ada. Seperti itu saudara. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu kita ketahui, umatnya tahu, paham, sahabatnya paham ketika Nabi Muhammad memberikan kabar baru. Misalnya memberitakan tentang sholat, memberitakan sebentar malam, memberitakan tentang puasa. Itu wahyu baru itu yang diterima tuh, yang pada akhirnya terangkum dalam satu kitab.
Nah, itulah Al-Quran. Di dalamnya seluruh hukum-hukum terkumpul. Makanya tadi saudara Krishna, ya, Kristian, waktu pertama kali berbicara mengenai Roh Kudus, pola Roh Kudus yang ada di Kristen itu keliru. Roh Kudus yang benar adalah Roh Kudusnya datang mengajarkan kepada roh kebenaran, roh kebenarnya mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya merangkum semua ajaran Roh Kudus itu di dalam sebuah kitab. Jadi ketika umat Islam ini mengalami masalah dalam kehidupan keberagamaan, maka mereka kembali bertanya kepada Quran, bertanya kepada Roh Kudus, bertanya kepada ilmu Roh Kudus yang pernah dititipkan kepada penyampai wahyu, ke penerima wahyu yaitu Nabi Muhammad yang kemudian ditorehkan dalam sebuah kitab. Itu kalau di Islam. Jadi ketika ada masalah, Roh Kudusnya membimbing melalui catatan yang ada dalam Al-Quran. Al-Quranlah sebagai obat untuk mencari solusi. Itu Roh Kudus. Kalau di Kristen enggak. Kata Kristen Roh Kudusnya datang ke orang per orang. Itu keliru. Kenapa? Antar sekte dengan sekte yang lain berbeda pandangan. Nah, mana Roh Kudus yang benar? Enggak ada kan? Enggak bisa ditentukan mana Roh Kudus yang benar. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini. Sekarang Roh Kudus yang benar yang mana? Nah, kalau di Islam ketika ada perbedaan pendapat, kembali kepada Roh Kudus. Apa kata Roh Kudus? Ya Al-Quran. Maka keputusannya ada di Al-Quran. Ambillah keputusan berdasarkan isi Quran. Nah, kalau Kristen ambil keputusan berdasarkan apa? Roh Kudus. Roh Kudusnya pendeta Esra Soru mengatakan begini, Roh Kudusnya pendeta yang satu mengatakan begini. Nah, mana Roh Kudus yang betul? Jadi Roh Kudus itu konsepnya cuma di Islam, bukan di Kristen. Kalau di Kristen memang tidak mengenal kata Roh Kudus. Nanti mengenal kata Roh Kudus setelah masuk di Indonesia kitabnya. Kalau di kitab di luar di Yunani itu disebut pneumahagios. Apa itu pneumahagios? Roh bersih atau jiwa yang bersih atau roh yang murni atau makhluk hantu yang murni. Nah, sedangkan kalau di Al-Quran Ruach HaKodes sama seperti Roh Kudus dalam Al-Quran. Ruhul Kudus dengan Ruach HaKodes sama. Kristen nggak punya pola itu sebenarnya. Cuman karena Yesus ini memang diutus kepada Bani Israel, maka Yesus berbicara menggunakan bahasa Ibrani atau Aram. Dia mengatakan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu merujuk kepada roh yang suci. Roh suci ini merujuk kepada malaikat. Itulah yang kami sebut Jibril, malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran tuntunannya jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa Roh Kudus ini? Maka diketahui dia Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nah, dikatakan barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah Jibril yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti Jibril adalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus adalah Jibril. Itulah yang datang kepada ibunya Yesus pada bulan ke-6 Gabriel datang. Nah, itulah Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Gabriel, Gabriel adalah Roh Kudus. Nah, Kristen membedakan antara Gabriel dan Roh Kudus, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh kalian. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun di antara manusia yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada padanya tak terhingga. Nah, itu begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Bilangan 11 nomor 25, Nabi Musa didatangkan kemudian kepadanya roh kebenaran. Lalu roh kebenaran yang ada yang hinggap pada Nabi Musa diambil sebagian disimpan kepada orang biasa. Setelah roh yang ada dari Musa itu disimpan kepada orang biasa, nampaklah orang biasa tadi berubah menjadi nabi. Makanya dalam kitab saudara 10 detik. Dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan apa? Waspadalah kepada, ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh. Jangan asal percaya, tapi ujilah setiap roh yang ada. Sebab nabi-nabi palsu, berarti roh identik dengan nabi. Kalau dia nabi palsu, maka dia adalah roh jahat. Kalau dia nabi yang benar, maka dia adalah roh kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan akulah kebenaran? Karena Yesus adalah seorang nabiullah, rasulullah ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Demikian, silakan. Oke Bang, Ya. berarti saya sedikit menangkap, berarti kan Al-Quran ini tadi Abang bilang selama 22 tahun 22 hari itu turun kepada Muhammad melalui Jibril, itu kan gak ada yang melihat. Nah, lalu ada beberapa isi Quran yang misalnya ya, kalau ada rampasan perang 1/5 buat Muhammad, lalu harus misalnya
istilahnya memerangi orang kafir yang tidak mengtuhankan Allah dan lain-lain. Itu gimana Bang? Emang itu Abang seberapa yakin itu tuh dari Tuhan bukan dari Muhammad? Thank you. Iya. Jadi gini saudara, terlalu jauh Anda melihat. Al-Quran diajarkan untuk seluruh umat manusia. Sebelum Nabi Muhammad datang, manusia hidup dalam keadaan kekacauan, porak-poranda. Orang Romawi memegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, tapi kerjanya menginflasi, menekan, menjajah, merampas, ya, menjara. Padahal sudah ada otoritas. Otoritas apa yang mereka punya? Otoritas gereja, katanya anak-anak Tuhan. Tapi kerjanya membunuh, mengejar, menangkap, memenjarakan, menjara, merampok, menjajah dan seterusnya. Itu fakta real. Siapa yang tidak mendengarkan suara gereja, bunuh, penggal. Galilea mati, penggal karena tidak seirama dengan gereja. Sama Nabi Musa, seluruh orang yang diajarkan kemudian untuk diperangi, dibunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Anda baca kitab Bilangan 31, Anda baca Ulangan 20, nomor 10 dan seterusnya. Perintah Tuhan apa? Bunuh. Kenapa? Karena memang harus ditumpas orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Harus orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, yang membuat kemaksiatan di atas muka bumi, harus diperangi. Sodom Gomora merusak kerusakan di bumi, diratakan oleh Tuhan. Kaumnya Nabi Nuh diratakan, kaumnya Nabi Daud, semuanya yang membuat kerusakan di atas bumi. Atau Tuhan berpaling darinya. Tuhan tidak mau lagi memandang dia. Seperti Bani Israel, Tuhan berpaling, tidak mau lagi pandang, tidak mau lagi dipandang oleh Tuhan. Nah, Nabi Muhammad datang, dia membawa hukum-hukum, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Terbit dari Sinai, lalu kemudian di Sion, di Zair, lalu kemudian di Faran. Dia datang dengan membawa pasukan 10.000 orang suci. Di tangan kanannya ada obor api yang menyala-nyala. Apa itu maksudnya? Dia membawa pasukan 10.000 orang suci, orang yang bersunat, membawa hukum, di mana hukum yang ada di tangan kanannya adalah hukum yang akan membakar semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang menggenapi itu? Nabi Musa enggak, Nabi Daud enggak, Salomo enggak, Yeremia enggak. Siapa? Yesus apalagi? Enggak. Paulus lebih-lebih. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW meratakan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Dikenal dengan sejarah Fathul Makkah. Bagaimana Nabi Muhammad bawa pasukan 10.000 dari Madinah untuk menundukkan kemudian kota Mekah. Dia yang menggenapi. Makanya apologet Islam Indonesia itu disebut nama API, karena apologet Islam Indonesia berdiri dengan niat dan visi untuk menghancurkan segala konsep-konsep hukum-hukum pagan di atas bumi pertiwi Indonesia. Begitu saudara. Jadi Nabi Muhammad itu datang, sudah dinubuatkan. Bahkan apa? Coba sekarang ini Anda buka Bible, Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Anda baca sekarang. Jangan sebut itu Nabi Muhammad, tapi tolong Anda renungkan itu siapa? Apa yang dikatakan di situ? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan dikatakan, dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Itu nabi mana itu? Gak usah masuk ke perjanjian lama, terlalu berat buat saudara. Perjanjian baru aja. Tolong tunjukkan siapa yang dimaksud dalam perjanjian baru ini. Di perjanjian baru aja, di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 3 nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, Taurat Musa dikatakan, Tuhan akan mengutus seorang nabi, dan akan terjadi, berarti harus, wajib, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan dibunuh, akan dihilangkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud Lukas ini siapa? Silakan Anda jawab. Oke, siap Bang, saya jawab ya. Jadi Abang pingin menghadirkan nubuatan Muhammad di dalam kitabnya, kitab Torahnya Yahudi dan kitab Bible-nya Kristen yang saat ini. Itu sebenarnya Bang, sebenarnya itu kontradiksi dengan pernyataan Islam yang kitab sebelumnya itu sudah diselewengkan. Jadi saya agak unik nih. Berarti Oke. Saya bentar dulu.
Berarti Bang Zuma tuh percaya ya sama isi-isi di dalam Bible kami ya. Itu dulu satu, terus yang kedua ini terakhir. Saya jawab dulu yang ini. Oke. Yuk. Oke, saya jawab ya. Saya dari sejak dulu tidak pernah menyebut kitab saudara itu dengan sebutan Alkitab. Karena saya tahu itu bukan Alkitab. Tidak pernah saya sebut kitab Anda Injil, karena saya tahu kitab Anda bukan Injil. Saya tidak pernah menyebut kitab Anda dengan kitab Taurat, karena saya tahu kitab Anda bukan Taurat. Lalu kenapa saya menjadikan itu rujukan? Satu, karena Anda Kristen. Lalu kenapa harus kitab itu? Dua, karena kitab itu adalah catatan-catatan wartawan. Ketiga, catatan wartawan tentu ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau seorang wartawan menuliskan berita hoax, murni hoax, maka dia akan ditinggalkan. Posisi penulis kitab saudara adalah pewarta, wartawan yang melakukan penyelidikan yang terjadi terkait dengan objek materinya adalah nabiku. Siapa nabiku? Nabi Isaku, Nabi Musaku, Nabi Daudku, Nabi Ibrahimku yang menjadi olahan pabrik dari pewarta sehingga melahirkan surat kabar bernama Bible. Jadi berita yang muncul di dalam surat kabar yang dihasilkan dari pewarta yang melakukan penyelidikan sejarah terkait dengan nabiku yang kuimani ini, itu masih tertoreh kebenaran di dalamnya meskipun status kebenarannya bukan firman Tuhan tapi kebenaran ilmiah. Maka Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara kebenaran dan hak? Padahal engkau tahu itu adalah sebuah kebenaran. Engkau tahu adalah sebuah kebenaran, tapi engkau lakukan pencampur adukan. Apa bukti pencampur adukan? Engkau memberikan berita-berita kabar-kabar kepada pewarta-pewarta tersebut. Lalu diterangkan dalam Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Pewarta atau wartawan-wartawan tersebut setelah kau berikan berita-berita tentang apa yang dihasilkan dari pengajaran para nabi, kau campur adukan dengan berita-berita kosong sehingga pewarta-pewarta itu menuliskan kitab itu dan mengatakan ini dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Jadi kenapa saya gunakan kitab saudara? Ya karena Al-Quran tidak mungkin Anda imani. Kalau saya beritakan Al-Quran, mana Anda percaya? Qad aflahal mu'minun. Jelas itu orang-orang mukmin yang berkeberuntungan karena percaya kepada Quran. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, saya menjawab pakai Al-Quran, apakah Anda beriman? Tidak. Apakah Anda beriman kepada Bible? Beriman. Kalau saya menjawab pakai Bible dan Anda tidak percaya, maka tanyakan kepada saudara, kenapa saya tidak percaya kepada Bible? Hanya oleh karena yang menerangkan adalah Bang Zuma. Tapi kalau pendeta yang mengajarkan apapun yang dikatakan, saya percaya mati-matian. Padahal itu hanya doktrin dan dogma. Itu saudara. Jadi saya menyampaikan kebenaran yang muncul. Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dan batil? Boleh saya tanggapi Bang Zuma? Iya, silakan. Oke, Bang Zuma tadi bilang kalau surat dari kabar gitu dari para istilahnya bahasa sekarangnya jurnalis di sana nggak mungkin 100% palsu tapi ada yang benar. Nah ini abang memilah mana yang benar mana yang palsunya kayaknya keinginan abang doang. Ini saya lanjutin dulu ya. Jadi abang itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lain sebelum Islam datang tuh bang, udah ada yang mengakui mereka adalah nabinya, yaitu Yahudi. Yahudi itu mengakui Musa itu nabinya mereka, ya aku kasih tahu. Lalu kami datang. Nah jadi abang maksud aku gini loh, abang kan merasa itu adalah nabinya umat Islam, itu menurut aku sepihak aja sih. Nah terus abang tidak menjawab juga mengenai kenapa abang membawa nubuat tentang Muhammad tapi di kitabnya kita. Itu lucu banget sih buat kami, kayak ternyata abang tuh ternyata timbang pilih gitu. Di saat sesuatu misalnya mengatakan kalau Yesus itu utusan, berarti abang percaya gitu. Nah berarti abang saya jawab. Ntar dulu, berarti di situ abang sedang percaya Bible. Terus ketika misalnya Yesus dikatakan karena dia kita hidup, misalnya abang jadi nggak percaya sama Paulus. Nah jadi abang tuh bingung, menurut saya sebagai pendebat tuh bingung arahnya kemana loh. Jadi gimana? Oke, saya jawab. Saya katakan Anda itu adalah orang yang kehilangan arah. Dari awal pembukaan materi tadi saya katakan Kristen itu adalah penumpang gelap. Saya ulang lagi sekali lagi. Dengarkan wahai seluruh umat
Islam dan orang Kristen yang ada di Indonesia. Orang-orang Kristen itu adalah penumpang gelap. Mereka bukan bagian dari agama para nabi. Kristen ini penumpang gelap yang hanya menggunakan kitab-kitab yang menceritakan tentang sejarah yang terkait dengan Bani Israel. Tok. Itu saja. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Bang Zuma, kenapa Anda menggunakan kitab saya? Karena Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel ahli kitab. Jadi Kristen ini bukan ahli kitab ya. Jangan Anda merasa kalau bahlul kitab, ya saya berani mengatakan itu. Al-Quran menyuruh, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, utusanku datang kepadamu telah datang, yaitu nabiku Nabi Muhammad. Tujuannya datang kepada kalian adalah untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Kenapa saya menggunakan narasi kitabmu, saudara? Karena saya tidak berdialog dengan ahli kitab. Karena ahli kitab telah menyembunyikan kitab itu. Saya berhadapan dengan orang Kristen yang hanya menggunakan hasil olahan wartawan. Maka yang saya sajikan adalah hasil dari wartawan. Kalau saudara mampu menggagalkan bunyi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab Taurat dan Injil, berarti Anda bisa menunjukkan kitab itu. Apakah Kristen, otoritas gereja seluruh dunia mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Sampai ular naga bisa pakai pampers, Kristen tidak akan sanggup untuk menunjukkannya. Nah, apakah orang Kristen mampu menunjukkan kitab Injil yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 14 nomor 1? Di dalam Yohanes 1 nomor 53, di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35 dan seterusnya. Apakah Kristen mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan oleh Yesus oleh Filipus? Apakah orang Kristen mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Tidak akan mampu. Sampai kemudian Pak Bombo lolos Polwan, tidak akan pernah Anda bisa menunjukkan kitab-kitab itu. Maka satu-satunya solusi untuk menyadarkan saudara adalah catatan-catatan wartawan yang Anda imani sebagai firman Theos. Itu, renungkan itu. Saya menggunakan itu bukan berarti saya mengakui itu benar. Itu abang tapi bilang kalau kita tuh adalah wartawan. Justru abang sedang lari dari pertanyaan pertama saya, di mana abang seberapa yakin kalau Quran abang itu adalah wahyu. Saya boleh paparkan sedikit ya. Sebenarnya isi di dalam Quran abang tuh hampir lebih dari 30% tuh membahas Yahudi dan Nasrani. Bahkan ajaran-ajarannya juga mengungkit tentang cerita-cerita Musa yang sebenarnya di Torah juga sudah ada. Jadi kalau abang berbicara dan yakin dan bangga gitu dengan Quran abang, kalau saya sebaliknya bang, kan abang bilang warta nih, saya boleh bilang seperti ini. Justru Quran abang adalah Quran pengulangan hal-hal yang sudah ada di masa lalu diubah-ubah sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sebuah yang akan mendukung kepentingan dari Nabi Muhammad. Karena isi-isinya bang, ini saya kasih tahu dulu. Jangan panas dulu bang. Abang kan enggak. Saya lagi dipanggil, saya lagi tunggu. Kalau materi kelas teri kayak begini, saya serahkan nanti. Ya, jangan personal, santai, jangan personal. Kelas teri kayak begini lebih cocok. Jangan langsung bilang kelas teri kalau udah gelagapan. Di-mute dulu, Dinda Fandi di-mute dulu. Jadi gini, saudara dengarkan saya ya terkait dengan Al-Quran saya. Sama saya tidak perlu penyampaian Anda itu buat saya hanya ekor cicak. Jadi gini, dengar pelan. Saya ada kegiatan. Anda turun kalau gitu. Anda turun, habis itu Anda naik lagi. Ya turun dulu ya. Habis ini Anda naik karena saya ada kegiatan. Saya lagi di rumah keluarga. Jadi gini, Al-Quran itu memiliki sumber. Sumbernya Al-Quran itu langit. Sedangkan kitabmu itu sumbernya bumi. Sumber langit itu jauh lebih valid karena bersumber dari Sang Al-Kalam, Sang yang Maha Mengetahui. Annallah sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sanalah sumber Al-Quran. Sedangkan kitabmu sumbernya dari wartawan-wartawan yang tidak dikenal oleh Yesus itu sendiri. Yesus tidak mengenal Lukas, tidak mengenal Matius, tidak mengenal Markus, tidak mengenal Yohanes. Jadi sama-sama punya sumber. Bible punya sumber yaitu manusia, wartawan-wartawan lepas tadi. Al-Quran punya sumber yaitu pencipta langit dan bumi yang melihat masa Musa, yang menyaksikan masa Isa alaihissalam. Jadi
Kalau ada kesamaan, itu karena menceritakan satu objek yang sama. Cuman yang menceritakan Al-Quran adalah yang maha mengetahui, Allah. Dan yang menceritakan Bible, peristiwa Yesus, itu yang menceritakan adalah manusia yang punya kelemahan. Jadi kalau ada kesamaan, itu karena karena berbicara tentang objek yang sama. Nah, kenapa Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, "Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Jelas itu. Allah tadinya sebelum mengutus Nabi Muhammad memilih 12 Bani Israel dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, ketika mereka ingkar, Allah kemudian memilih Nabi Muhammad untuk meluruskan mereka. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sementara begitu, habis ini kita lanjut lagi. Izinkan saya sejenak 10-15 menit seperti biasa diambil alih oleh teman-teman yang lain. Yang pasti yang adik tadi itu dinaikkan kembali. Beliau butuh Bang Suma, beliau butuh diobati. Adik itu butuh dokter, silakan dinaikkan kembali.